Itu Pak Pipin. Terima kasih. Baik, terima kasih berdiri. Karena kita mau foto sekali lagi, mungkin di posisi yang sama aja. Kita berdiri aja. Sebelum belum jar. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Selamat sore dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Buru-buru, ayo tanya, buru kering. Berhubung waktu kita sedikit lagi, masih ada. Yuk, mau bertanya ke jajaran cast yang sudah ada dan filmmaker, boleh? Oh iya, betul. Boleh, nah ini boleh bantu jawab siapa nih kira-kira Pak? Virgon. Ada di film atau seperti apa? Boleh di-spill Pak? Boleh Pak? Oke. Saya kasih ya. Kakakku katanya boleh. Mungkin berdiri biar kelihatan. Maju. Nyanyi. Ada tangganya mungkin masih rahasia ya. Cuman aku sama Aripat kebetulan dari pihak produser filmnya udah kayak keluarga. Mas Elin juga udah kayak keluarga, makanya ngomong sembarangan. Terus agak sedikit happy karena posternya diganti, karena di awal poster keluar kirain anak durhaka yang jadi ikan pari tuh. Selin jadi ikan pari gitu kan, bentuknya gunungan ya. Iya itu kan ikan pari yang ada tinggal kasih ini aja. Yang gadget pasti nggak tahu. Oke. Cuman ya sebagai teman yang memang udah kayak keluarga cuma bisa doain. Mudah-mudahan 2 juta, 3 juta, 4 juta view ya. Aripat jangan lupa senyum ya. Udah itu aja. Apa? Enggak. Aku izinnya ke sini sama manajemenku cuma datang disuruh Selin. Nanti lo yang dapat bonnya lo. Nah. Semoga itu tidak menjadi spoiler ya Kak ya. Tapi akan ada kejutan sepertinya. Boleh dong tepuk tangan sama Kak Virgon. Oke, tadi kita masih membuka kesempatan. Siapa tadi mau bertanya kembali? Iya, Ibu boleh, silakan. Ini memorable aja kemudian mengingatkan saya, sehingga kalau dibilang susah ya susah, enggak juga enggak, karena hanya tinggal memanggil memori untuk dimainkan kembali. Itu Pak Pipin. Terima kasih. Baik, terima kasih berdiri. Karena kita mau foto sekali lagi, mungkin di posisi yang sama aja. Kita berdiri aja. Sebelum belum jar. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Selamat sore dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Buru-buru, ayo tanya, buru kering. Ayo, jangan. Mas Selin ini pertama kali jadi eksekutif produser atau enggak gitu, terus gimana? Baik teman-teman, saya mau mengingatkan sekali lagi supaya tidak menumpuk. Yuk kita ada di luar juga sama jajaran cast lainnya dan jajaran filmmaker. Kita keluar studio yuk. Udah Kita akan berdua. Mbak, udah Bu, jangan diem. Host diam dulu. Oke. Mbak kedengeran Mbak? Udah. Iya, Ya, mungkin ya. apa perbedaannya eksekutif produser? Apa tantangannya jadi eksekutif produser dan juga sekaligus kena acting juga? Masya Allah. Jadi mungkin aku memainkan nggak sebanyak Fajar ya film ya, cuman ada beberapa film yang aku mainkan dan alhamdulillah di sosok 3 kemarin juga aku eksekutif produser, di sini juga alhamdulillah eksekutif produsernya juga. Jadi memang mensupport sangat dengan cerita, karena aku memilih banget film yang mau aku mainin, tapi juga aku support juga gitu. Jadi aku pengen kita tuh bangkit bareng gitu, pengen karya kita tuh naik bareng gitu, insya Allah. Ini nggak bakal horor lagi sih Mas? Cerita itu semua film horor, hasilnya nanti gimana? Misteri banget hidup aku ya. Ya, memang aku suka horor. Sinetron juga dulu antagonis ya. Mungkin lebih banyak tantangannya aja, jadi lebih merasa tertantang untuk memerankan segala sesuatu. Berarti emang suka tantangan yang sulit-sulit gitu atau memang seperti apa? Pastinya segala peran itu punya tantangannya juga ya, punya kesulitan, ada kepuasan tersendiri dalam memerankan segala sesuatu. Makanya setiap cerita kan ada maknanya dan semua filosofinya tuh pasti bisa. Semoga pemeran-pemerannya bisa memainkan semuanya dengan baik gitu. Insya Allah pesannya dapat tersampaikan dengan baik. Amin ya baca doa. Jadi film pertama atau gimana? Soalnya kayaknya biasanya kita ngeliat walaupun horor, serem, ada ketawa-tawanya, ini full
full serius dari awal sampai terakhir? Aku belum bisa jawab untuk villain atau bukan. Cuman kalau untuk dari segi trailer tadi aku ngerasa bahwa trailernya bisa ngasih semua yang orang pengen, tapi bisa nyembunyiin juga yang kita pengen sembunyikan. Jadi aku puas sih sama trailernya. Cuman kalau untuk villain atau bukan nanti aja. Ini karena tadi sebagai apa namanya berperan di sini, debut juga nih, mungkin seperti apa deg-degannya awal mungkin menerima project ini? Deg-degannya karena pas dikasih skrip banyak banget ya bukunya, kayak ini apa harus ngafalin sebanyak ini apa kayak gimana. Tapi terima kasih sama Mas Agus karena udah diajarin, karena kita juga belajar juga kan bareng-bareng semuanya. Sama-sama belajar ya? Iya, jadi belajar semuanya gitu. Jadi ketagihan acting apa? Jadi senang horor sih sebenarnya, karena memang muka aku sangat horor sekali ya kalau menonton begini. Tapi tipe yang penakut atau seperti apa sih? Penakut atau gimana tipenya? Sebenarnya nggak takut aku cuma takut sama ibu-ibu Facebook. Netizen aja dilawan apalagi setan gitu. Tadi bilang nyinden berapa bulan mungkin atau berapa hari belajar nyinden? Karena udah kebiasaan nyanyi, ya paling seminggu lah, karena itu bahasa Jawanya yang kita harus bisa ngapalinnya kan, sama cengkok-cengkoknya gitu. Mungkin untuk masuk di project ini sempat sekolah acting juga atau seperti apa? Oh enggak sekolah, malah langsung. Memang udah pernah main sinetron juga? Memang aktif sinetron udah, tapi kalau film ini kan lebih serius lagi kan, jadi nggak bisa improve, nggak bisa yang kayak gimana, karena ini pure Jawa gitu. Jadi ini pertama kali dan aku sangat suka sekali. Jar, pertama kali serius gimana nih Jar? Biasanya komedi terus nih. Ya jadi tantangan Bang, cuman ternyata aku berpikir sekarang kayaknya memang komedian pun adalah manusia gitu, dia punya rasa emosi yang marah, punya kesel, punya sedih juga segala macam. Makanya aku memunculkan buat bikin percaya diri, dipercaya sama Mas Agus juga, kayak ya udah deh harus bisa untuk di project ini buat serius gitulah Bang. Susah nggak Jar buat jadi orang Rasa Bang, serius? jujur Bang, sebenarnya yang susah adalah bukan ketika di setnya, justru ketika nahan di luar setnya itu kayak jiwa komedi queen meronta-ronta gitu kan. Cuman harus ditahan, bikin lagi betul. Bikin horor, bikin lagi. Banget tuh. Itu sih Bang. Jadi peran utama lagi Jar. Alhamdulillah. Yoi. Wajar banyak banget berarti ya? Boleh pinjam 200 duit ya? Tiba-tiba kok pinjam entar di luar. Itu sih paling. Untuk Mas Agus sendiri, latar belakang atau kenapa ngangkat cerita Dayang Wingit ini apa Mas? Seru aja sih, ketika ada mitos-mitos yang ada di Jawa itu kita adopsi ke film. Itu aja, seru banget. Tonton ya, 20 November. Itu ada pro dan kontraknya nggak? Kontrak. Pro dan kontra sih. kontraknya itu apa kontraknya? Apa ya? Kontranya apa kontrak? Mungkin ada sebagian orang yang merasa ini adat budaya, tapi kan karena mungkin semuanya belum ditonton dari awal sampai habis bagaimana. Ya itu dia, setiap budaya itu yang menjadi legenda pasti ada filosofi tertentunya gitu. Asik banget sih ngomongnya. Asal. Salut gue sama gue. Gue sama gue. Satu pertanyaan lagi ya. Kalian sebelum acting ini nonton wayang dulu nggak, atau kayak cari tahu tentang Dayang Wingit Cimandiriwan ya? Gitu. Kalau riset ya sutradara dan tim kreatif lah, seperti itu. Kabarnya kan mau langsung ke Gunung Merbabu ya? Iya, Gunung Merbabu. Tag ya, Gunung Merbabu ya. Berarti total untuk readingnya berapa lama sih sampai dengan akhirnya bisa menjadi full film ini gitu loh Kak? Mungkin ke Kak Selin dan Kak Natali gitu. 3 bulan ya? Beberapa bulan. Beberapa bulan sih untuk readingnya. Gitu. Kak Selin gimana Kak Selin? Ada tahun depan syuting komedi katanya. Dia kan juri suci Kompas TV. Boleh. Makasih ya teman-teman. Terima kasih ya. Kak Selin foto sendiri dulu nih nggak? Kak Selin foto Kak Selin foto sendiri dulu. Foto. Mau foto bang, mau foto bang. Di depan.